Selamat sore, nama nama saya Tiara Zulfikar. Nah, senang bisa bertemu dengan Anda. Bagaimana kabar Anda? Oh ya, saya juga, nama saya Reni. Buat belakangan ini baik-baik aja. Mungkin sempat di beberapa hari ada yang capek gitu karena tiba-tiba dapat tugas. Karena saya juga kan volunteer ya, jadi kadang Mhm. tiba-tiba suka ada rapat dadakan atau enggak ada project ini. Itu sibuknya gitu aja sih. Tapi bisa manage waktunya dengan baik. Untuk sejauh ini bisa kok. Alhamdulillah ya. Senang bisa bertemu dengan Anda. Apa yang membawa Anda ke sini nih? Uh, jadi buat saya itu kadang tuh saya merasa hidup itu penuh penyesalan gitu. Kadang kayak masalah yang udah lewat tiba-tiba kepikiran lagi gitu sampai susah tidur. Terus juga kalau dulu sih sampai parah banget ya, buat susah percaya sama orang gitu. Sampai dulu tuh pas sekolah, kalau tiap ada dapet tugas kelompok, kerja kelompok itu pasti selalu aku yang kerjain sendiri. Aku enggan buat minta tolong karena aku tuh takut hasil dari kerja temen aku tuh kurang memuaskan gitu, atau kayak udahlah biarin aja aku yang kerjain gitu. Akhirnya malah jadi kayak suka begadang gitu. Kira-kira apa tuh yang bikin kamu kayak jadi nggak apa sih, takut lah gitu untuk orang ngerjain suatu tugas kamu, dan ya nggak percaya sama si orang itu? Apa pernah kayak orang lain salah lah kah ngerjainnya atau gimana? Sebenarnya lebih ke orang tua sih. Jadi tuh Oh. aku kan cerita kalau misalnya suka ngerjain tugas kelompok tuh buat aku yang kerjain sendiri, malah dikasih laptop katanya, selamat ya nih biar makin semangat. Akhirnya malah jadi terus bertahan itu dari SMP sampai SMA. Nah, batasnya itu pas SMA kelas 12 itu ada teman yang tuh negur, katanya aku jangan egois, jangan kerja kelompok tuh dikerjain sendiri gitu, harus mulai percaya sama orang, bagi-bagi tugas. Dan akhirnya untung pas kuliah, buat teman-temannya itu enak lah buat diajak kerja sama, dan aku mulai buka diri percaya sama orang buat bagi-bagi tugas gitu. Meskipun kadang aku tetap ngambil tugas paling susah sih, jadi yang lain yang gampang-gampang aja gitu. Dan kamu yang handle lah Iya, gitu bisa dibilang iya. ya. Tapi aku kadang minta tolong juga buat yang sekarang. Kalau kan tadi kamu bilang eh, karena apa ya, ada nggak sih yang bikin kamu merasa terbebani nggak sama tugas kamu, yang kan karena kamu yang handle semuanya kan, Ya. jadi kamu ngerasa keberatan atau kayak emang kamu udah percaya sama diri kamu itu bisa gitu? Awalnya sih kayak percaya sama diri sendiri, tapi kadang kayak merasa terbebani gitu sampai harus ngurangin jam tidur. Terus pernah juga tuh pas dapet tugas, jadi deadline-nya itu hari Senin dan baru sempat dikerjain pas weekend. Eh, ada acara keluarga, aku nolak buat jalan-jalan, buat fokus ke tugas itu, dan ternyata teman-temanku yang lain mereka kayak ada yang sakit, kalau itu aku gak bisa minta tolong ya. Terus ada juga yang mereka tuh ternyata ada acara keluarga juga, jadi ujung-ujungnya aku yang kerjain sendiri gitu. Jadi weekend waktunya buat istirahat malah buat tugas gitu. Ada nggak sih kamu punya temen yang kayak karena ngerasa kamu bisa ngehandle ini, jadi dia yang kayak udahlah, eh, nggak usah lah gitu, nggak usah dikerjain gitu, terus kayak eh, gimana, kamu tuh nggak apa-apa kah gitu atau gimana? Pernah, ini aku kayak pernah dapet dulu kan kalau misalnya sekelompok sama aku udah tenang aja tinggal tidur gitu. Kalau aku sendiri sih awalnya kayak merasa senang, jadi mereka kayak percaya ke aku, tapi kadang juga kayak terbebani gitu, jadi orang-orang punya ekspektasi ke aku gitu. Sejauh ini kamu merasa apa yang kamu lakuin ini baik nggak gitu kamu? Gak baik karena em, sebagai kita tuh harus saling percaya gitu sama orang. Terus tuh oh ya, aku mau nambahin ya, kenapa hidup penuh penyesalan itu. Jadi tuh aku pernah dulu ikut eskul. Nah, aku tuh udah kayak bikin program segitu banyaknya, terus aku udah bantu-bantu buat rencanain demo eskul sampai anggota barunya tuh banyak gitu. Ternyata pas pemilihan ketua eskul baru, aku dijadiin bendahara, bukan ketua atau wakil. Karena sekolahku dulu kalau mau jadi ketua eskul nggak boleh cewek, harus cowok.
Dan untuk wakilnya aku kalah suara karena aku kurang fasih bahasa Inggris gitu, karena saingan aku yang dari kecil dia dari di Amerika terus benar-benar fluent Englishnya gitu. Jadi program yang aku jalanin kayak sia-sia aja gitu. Aku sempet kayak merasa sedih, tapi ya udah terima aja, mungkin emang aku belum kompeten jadi ketua, tapi kadang masih kayak gak terima sampai aku ungkit-ungkit sampai sekarang udah kuliah ini. Kadang tuh kalau ngelihat eskul kayak ngeliat adek gitu lagi eskul kayak keinget lagi kejadian itu. Jadi kayak belum bisa terima lah ya apa yang terjadi sama kamu. Kayak kamu menurut udah bisa apa ya, udah bisa ngatasin itu belum sekarang ini? Nah, ngatasin apa? Rasa rasa kamu apa, Udah bisa menerima keadaan. iya iya iya. Kalau soal menerima keadaan, nah pernah kan akhirnya aku dapat aku ditunjuk jadi ketua UKM, bukan ketua UKM, ketua project gitulah. Tapi ternyata kegiatan pas kuliah sama SMA tuh beda. Kalau SMA dulu aku kayak percaya aku bisa jalanin sebagai ketua gitu. Tapi pas kuliah ternyata pas jadi ketua project itu aku dapat juga tugas yang banyak dari perkuliahan itu. Jadi kayak bener-bener capek, terus burn out, dan aku sampai gak tidur gitu buat ngurusin tugas dan project juga, terus dapat tekanan dari kakak tingkat juga, kenapa ini progresnya lambat gitu, sampai wah kepikiran banget. Jadi akhirnya aku keluar dari UKM itu, dan karena aku emang kayaknya gak bisa buat kerja di bawah tekanan gitu, padahal tuh sebenarnya kalau cari-cari pekerjaan gitu pasti ada syarat harus bisa bekerja di bawah tekanan, tapi ternyata aku udah ngalamin gak bisa. Kamu tuh seneng ya jadi kayak kepalanya itu ya? Iya, karena aku tuh kayak suka mengorganisir gitu, suka bagi-bagi tugas, terus kayak merasa senang aja gitu kalau bisa bekerja sama, terus buat dipercayain orang gitu. Ketika kamu lagi terbebani nih, kenapa kamu nggak minta tolong ke orang gitu? Karena aku takut kalau misalnya aku minta tolong ternyata dia juga kayak ada masalah lain gitu, atau enggak ternyata dia kurang mampu, nggak bisa gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku kerja sendiri aja. Em, ada lagi yang mau diceritain? Kayak ada Kalau masalah lain? Kalau penyesalan yang lain, aku kenapa gak dengar guru les aku dulu. Jadi pas kelas 12, aku tuh pengen banget masuk jurusan seni, dan udah targetin ke kampus mana gitu. Dan guru les aku nyaranin aku gak bisa masuk seni karena aku kan jurusan IPA. Dan kalau seni itu IPS, jadi harus lintas jurusan, dan mendingan aku masuk kayak jurusan kimia karena kebetulan nilai kimia aku tuh lebih bagus dari mapel MIPA yang lain. Tapi buatku sendiri, buat dapetin yang bagus itu di pelajaran MIPA tuh kayak bener-bener ekstra banget, dan aku nggak enjoy sama mapel itu. Jadi kayak yaudah aku nggak apa-apa linjur. Akhirnya meskipun 3 tahun aku belajar MIPA, aku belajar malah kayak ekonomi, geografi, sejarah, pelajaran IPS gitu. Dan ternyata sesuai prediksi guru les aku nggak keterima di jurusan seni itu. Aku udah daftar jurusan seni di banyak kampus dan ketolak semua, dan itu sempat bikin aku down sampai turun berat badannya 10 kilo. Aku nggak nafsu makan, terus aku merasa bersalah juga ke orang tua karena mereka udah biayain aku buat les gambar buat masuk ke jurusan seni, tapi malah nggak keterima. Terus dan aku di awal-awal semester kuliah tuh sempet kayak males gitu, aku males bersosialisasi, terus males buat belajar, akhirnya nilainya tuh kurang gitu. Kan tadi kamu bilang kamu kayak belajar mati-matian lah bisa dibilang. Ada tekanan dari orang tua kah atau gimana? Justru orang tua gak mau aku masuk jurusan seni, mereka nyaranin aku buat ngikutin guru les. Tapi karena justru aku yang ngotot, aku pengen masuk jurusan seni, jadi ya udahlah, makanya mereka sampai biayain biaya les gitu. Jadi sebenarnya ini karena ya karena memang mungkin aku belum cukup kompeten buat masuk ke jurusan seni, karena kan itu kan harus ada submit gambar gitu ya. Mungkin emang kurang cocok aja di jurusan situ, tapi lumayan bikin down sih. Jadi kamu suka seni lah ya untuk kayak entah itu gambar kah atau kayak Nah, gitu-gitu ya? tapi gara-gara pengalaman ditolak ini aku jadi jarang nyentuh buku gambar, karena tiap buka gambar tuh aku keinget mulu pengalaman ditolak itu. Iya, jadi kayak, tapi buat sekarang
bisa lah kayak buka Photoshop gitu atau gambar-gambar tipis-tipis, udah mulai menerima menerima keadaan. keadaan gitu ya. Sekarang ini kamu jurusan apa nih? Ada hubungannya kah sama itu? Wah, kayaknya beda banget ya. Jadi awalnya aku pengen masuk jurusan seni, terus karena merasa nggak terima di mana-mana, aku jurusan sastra. Akhirnya aku jurusan psikologi. Kalau buat jujur, aku tuh kurang ini ya, jago hitung-hitungan gitu. Tapi tuh dulu pas SMA, kayak orang tua tuh maksa aku buat masuk IPA. Aku tuh sempat lebih pengen masuk IPS, tapi katanya jangan masuk IPA aja. Nanti kalau pengen jurusan IPS tinggal lintas jurusan. Padahal kan nggak semudah itu. Terus akhirnya ya masuk psikologi karena buat psikologi ini sebenarnya sempat minat dari kelas 10, cuma tiba-tiba kelas 12 pengen masuk seni rupa gitu. Dan ya untuk sekarang lumayan enjoy sih. Selama kan kamu selama perkuliahan ini dengan keadaan kamu yang susah untuk minta tolong ke orang dan kayak untuk percaya dengan orang gitu, gimana cara kamu adaptasinya gitu untuk di perkuliahan ini? Aku merasa kayak misalnya buat sekarang ya, kalau orang-orang udah kuliah itu pasti mereka udah punya tanggung jawab dan punya kemampuan lah minimal buat kayak mengoperasikan Microsoft Word, terus PowerPoint gitu-gitu buat basic editing gitu. Jadi kayak aku minta tolong dan kadang tuh aku kayak observasi teman-temanku gitu. Misalnya dalam satu kelompok, terus aku liatin kayak oh ini orang jago deh kayak edit, terus ini orang jago buat nyusun-nyusun laporan makalah gitu. Jadi aku bagiin job desk sesuai kemampuan mereka. Tapi aku juga kayak nanya, ini kira-kira ada hambatan nggak? Kalau nggak, nanti nanya-nanya lagi, nanti kita diskusi. Jadi bukan kayak aku langsung lepas tangan atau enggak aku yang kerjain semua sendiri. Jadi kayak benar-benar merangkul. Ini kira-kira ada kesulitan apa? Nanti kita bahas bareng-bareng ya gitu. Atau enggak nanti kita nanya-nanya, mungkin cari referensi gitu. Gitu ya. Jadi karena kesibukan kamu dengan ambisi kamu lah sama tugas-tugas ini, ada kesulitan dalam bergaul kah sama teman-teman kamu? Sebenarnya bukan lebih sulit, tapi kalau saya itu cuman kayak ngomong tuh yang penting-penting aja. Kayak kalau nggak diajak ngobrol samsak ya nggak bakal ngobrol dan interaksi. Dulu semester 1 sampai 2 kayaknya teman deketnya cuma 1, 2 sama deket sama ketua kelas buat nanya-nanya info gitu. Karena ya dulu karena masih sakit hati dan juga kayak online gitu, kayak ngapain lah interaksi sama orang gitu, yang penting kalau sama teman sekelompok aja terus ya udah gitu. Makanya jarang sih ada teman yang awet gitu. Karena kalau misalnya nggak diajak ngobrol duluan ya udah nggak ngobrol samsek, terus ngomong yang penting-penting aja. Tapi biasanya kalau di chat justru lebih senang di chat gitu karena bisa mikir dulu kan pengen ngomong apa. Terus kalau buat sekarang untungnya saya ketemu teman-teman yang bisa saling support, terus seru juga dan bisa matching energi gitu. Dan awalnya yang tadi yang males main atau nongkrong jadi kayak yuk main yuk gitu atau nongkrong, jadi mulai ada perubahan lah dikit-dikit karena lingkungan pertemanannya juga bikin nyaman gitu. Dan sekarang berarti udah bisa dibilang kamu udah lumayan menerima lah sama kekecewaan kamu lah ya selama ini gitu ya. Ada lagi yang kamu mau ceritakan? Tadi kan datang ke sini karena banyak penyesalan ya. Iya. Ada lagi nih. Jadi dulu pas sekolah aku punya temen cewek dan kita itu kebetulan suka sama cowok yang sama. Nah, Bisa nih. iya. Nah, aku tuh merasa aku udah deket banget sama cowok itu. Nah, tapi ternyata pas aku ngobrol sama temen cewekku, ternyata temen cewekku udah kenal duluan sama cowok itu. Jadi aku takutnya merasa nikung dan aku nggak mau merusak pertemanan itu. Akhirnya aku ngalah. Aku kayak bikin ngada-ngadain masalah sama cowok itu, kayak jadi dramatik banget dan sampai cowok itu kayaknya sakit hati atau muak. Terus akhirnya ya udah hubungan aku udah merenggang dan aku kebetulan kan mutualan sosmed sama keduanya. Terus aku kayak ngelihat mereka ngebucin-bucin di timeline gitu, aku kayak merasa bittersweet, tapi ya udahlah asal temanku seneng. Ternyata temanku malah disakitin sama cowok itu. Katanya tuh bukan disakitin sih, kayak cowoknya tuh suka salah manggil nama, malah manggil aku gitu ke dia. Iya, soalnya kebetulan nama kita kayak 11-12 gitu. Dan dia suka salah ngira kalau temanku itu aku gitu. Dan itu bikin aku makin galau, ini tuh keputusan aku udah bener gak sih gitu. Tapi kamu
Ngobrol kah sampai sekarang sama si lawan jenis ini, cowok ini? Masih ngobrol, cuman kayak nggak sesering dulu, terus udah nggak bisa bercanda, dia kayak benar-benar nutup diri gitulah, mungkin karena kejadian yang udah lewat. Tapi kamu nyesel nggak tuh? Ya. Lebih nyesanya kenapa aku bohongin diri sendiri. Aku nggak pernah cerita ke temanku kalau aku pernah suka sama cowok itu. Oh, jadi dia nggak tahu ya? Iya, dan aku cuma bilang kita cuma temen kok, padahal mah enggak. Terus soalnya temanku udah jujur duluan, aku suka deh sama cowok ini gitu. Terus kayak waduh sama nih cowoknya gitu. Terus endingnya malahan kayak dari kita berdua nggak ada yang pacaran sama cowok itu, karena teman aku malah jadian sama yang lain. Terus hubungan aku sama cowok itu udah keburu renggang gitu. Ya udah deh, kayak mixed feeling gitu. Tapi sekarang lagi coba-coba apa ngobrol gitu nggak sama lawan jenis untuk kayak ya bisa dibilang cari support yang lain lah, sistem yang lain gitu. Support system. Selain teman-teman kamu yang tadi kamu ceritain itu, untuk deket lagi gitu sama lawan jenis gitu, Oh, kamu coba atau enggak sekarang ini? kebetulan ada, tapi pengalaman-pengalaman pacaran sebelumnya itu aku jadi kayak trust issue gitu buat jalanin hubungan, karena biasanya nggak awet gitu kan. Kata orang-orang kalau 3 bulan pertama itu pasti iya kayak mesra gitu, ntar 3 bulan selanjutnya bakalan kayak berantem terus, apa-apa dipermasalahin. Buat yang sekarang aku kebetulan lagi deket sama cowok, tapi sebenarnya dia udah kayak confess gitu, tapi aku bilang kayak udahlah kita nggak usah pacaran aja, kayak HTS-an gitu, tapi boleh acting kayak orang pacaran gitu. Karena tuh aku mikir kalau misalnya pacaran ntar putus, ntar disebutnya jadi mantan gitu. Kalau HTS kan ya udah aku bisa sebut kayak ini temen aku, padahal enggak, kita kayak pernah HTS-an gitu. Dan aku rasa aku kan udah pernah pacaran 4 kali, dan itu udah kebanyakan kalau aku nambah mantan lagi, masa pacaran buat nambah mantan gitu. Meskipunnya buat dari hubungan itu aku kayak belajar banyak, tapi kayak ya untuk sekarang aku agak trust issue buat buka hubungan, padahal sama yang HTS ini kayak awet-awet aja gitu. Kayak kalau ada masalah diomonginnya baik-baik, dan kita tergolong jarang berantem juga karena ada apa-apa langsung dimasalahin, nggak dipendem gitu. Lebih ke dia sih, dia kayak nanya-nanya dan dia peka kalau aku tuh ada apa-apa. Buat aku yang suka mendem perasaan, dia lumayan peka gitu. Tapi kamu nggak punya rasa, kan ini HTS ya, kan bisa dibilang kalau HTS tuh kayak nggak nggak di tengah-tengah, nggak pacaran enggak, tapi temenan juga enggak gitu. Emang kamu nggak ngerasa kayak memiliki dia gitu, atau kayak rasa kita nggak ada kejelasan nih gitu-gitu? Kamu nggak ngerasa kayak gitu kan? Kayaknya ini agak terdengar red flag, tapi aku suka perhatian yang dia kasih. Tapi untuk pacaran aku kayak masih 50-50 gitu. Aku tuh beneran suka sama orang ini atau suka karena perhatiannya gitu. Kalau perhatiannya didapat dari orang lain, aku bakal gimana, bakal oleh enggak gitu. Makanya aku masih kayak cari-cari, pengen mastiin perasaan aku sendiri gitu. Tapi dia membantu apa ya, membantu untuk membangun kepercayaan diri kamu lagi nggak sih dari itu kamu? Kalau kataku dia kayak lebih respectful gitu, dan aku dapat banyak pelajaran dari dia juga. Ya baik sih, tapi ya gitu, karena aku banyak trust issue gitu, kadang kasihan ke dianya gitu, kayak aku PHP-in dia padahal karena ini. Trust issue terbesar kamu apa? Trust issue terbesar, kalau pertemanan kayaknya nggak ada sih, kayaknya lebih ke pacaran gitu. Karena pernah kayak kena love bombing jadi kayak wah ini orang kayak bucin banget, ternyata malah selingkuh. Jadi kayak, dan itu tuh bikin aku kayak takut buat deket sama cowok lagi. Kalau yang buat sekarang itu awalnya kita temenan, kita sama-sama punya hobi sama, main game, jadi kayak bawanya enjoy gitu, bukan karena tiba-tiba naksir gitu aja enggak. Jadi trust issue-nya karena kamu pernah diselingkuhin lah ya sama pacar kamu. Kayak kok bisa ya, padahal kayak kita hubungannya baik-baik aja, tapi aku sempet kena intimidasi sih dari dia. Kayak dia tuh ngerasa aku terlalu friendly ke cowok gitu, padahal kan nggak sering. Terus menurutku friendly tuh wajar gitu, dia tuh kayak selalu nuduh-nuduh aku, ternyata turns out malah dia yang selingkuh sama mantannya, dan mantannya tuh padahal udah nikah. Shock gak tuh? Iya, kayak kan LDR ya, jadi
beda provinsi juga, jadi karena dia satu dom sama mantannya jadi sering hangout gitu. Karena dia kurang aktif di sosmed, aku stalk mantannya kan, ternyata mereka sering hangout. Aku juga bingung, ini gimana sih? Pacarnya beda jauh kah? Mantan kamu beda jauh umurnya kah? Age gap ya ada. Oh. Dia tuh sering ngatain aku kayak kekanakan karena aku masih kuliah, dia udah kerja gitu. Kalau ada masalah, udahlah kamu terlalu childish, terlalu emosional gitu. Makanya aku suka mendem. Nah kan ini juga perasaan buat mendem apa ada masalah tuh muncul lagi gara-gara dia. Lumayan itu ya. Jadi kira-kira masih ada yang mau disampaikan lagi? Penyesalan-penyesalan lain. Boleh. Dulu tuh aku suka gak bisa nolak ajakan temen. Pas SMA dulu diajak sama temen buat nyontek, padahal itu gurunya lumayan strict. Katanya yuk kita bikin catatan bareng-bareng gitu. Terus tuh itu tuh masih kayak awal-awal gitu, terus aku kayak seneng punya temen kan, akhirnya diajak ngobrol duluan, tapi ternyata dia masuk saat. Terus terus aku pikir udahlah aku yain aja gitu, takutnya aku dianggap so ambis lah atau nggak asik gitu, jadi ya udah aku ikutin. Padahal selama sekolah aku tuh terhitung jarang nyontek, nggak pernah nyontek samsek gitu. Terus ya udah itu deg-degan banget pas ulangan, kayak oper-operan gitu, ini kayak aku tuh kaku banget gitu, ini bener gak sih yang aku lakuin, masa demi mempertahankan pertemanan sampai ngelakuin kayak gini. Terus hampir ketahuan tuh sama guru, terus aku kapok gitu, nggak mau lagi nyontek. Udah nggak pernah lagi lah ya kayak gitu sekarang, karena penyesalan. Iya, Deg-degan lah, nggak pernah ngelakuin cheating lah gitu. iya cheating. Udah em, udah nggak ada lagi nih yang mau di Oh ya, karena aku tuh suka gak enak nolak, terus susah percaya sama orang. Aku tuh kadang kalau ada pikiran tersebut, karena aku takut banget buat menghadapi konflik, makanya cenderung buat ngehindarin konflik tersebut. Soalnya kalau misalnya aku lagi berdebat sama orang atau mengungkapkan pendapat, itu pasti kayak bawaannya pengen nangis terus, atau enggak aku mencoba terbuka ceritain masalah, ujung-ujungnya nangis, jadi kayak berantakan gitu loh. Dan that's why aku selalu mendem kalau ada apa-apa, ada masalah gitu. Dan kadang yang jadi korban itu adik. Jadi kan aku sekamar sama adekku dulu sih, sekarang dia udah rantau. Terus kayak kalau misalnya ada masalah apa-apa, terus adekku ngelakuin kesalahan dikit aja, terus aku kayak bener-bener marahin dia, terus kita berantem. Terus aku buat sekarang aku mikir kayak iya aku dulu kayak bukan kakak yang baik, aku malah jadiin adik samsak emosional gitu hanya karena aku mendem. Terus kayak aku malah jadi marah-marahin adik, padahal dia nggak salah samsak, dia nggak pernah salah, dia adik yang baik gitu. Kayak kenapa aku gitu. Terus juga mendem masalah ini tuh sempet ini sih kayak mengganggu hubungan pertemanan juga. Jadi dulu aku punya circle di sekolah. Nah, aku ada satu kejadian di luar circle itu yang bikin aku kayak merasa hektik gitu, dan daripada aku bicarain ke mereka buat terbuka, kan kalau sebagai teman harus yang terbuka ya. Dan aku malah blokir semua sosmed mereka, terus aku hapus akun, kan mereka jadi khawatir ya. Terus mereka reach out aku, dan aku malah bilang mereka tuh ganggu, padahal sebenarnya aku nggak pernah mau ngomong itu. Aku cuma kayak lagi pengen butuh waktu sendiri, hektik, tapi aku nggak ngomong. Terus akhirnya hubungan kita retak, dan aku kepikiran sampai sekarang kenapa ya dulu aku nggak jujur sama perasaan sendiri gitu. Kamu susah membuka diri ke orang lain kayak gitu, atau kayak kenapa kamu nggak coba untuk cerita, atau itu karena kamu nggak percaya kah sama orang yang mau kamu ceritain, atau gimana gitu? Kenapa Bisa nggak kamu jadi mau membuka diri gitu? karena aku pernah ceritain masalah ke temen, curhat gitulah, dan aku merasa dekat sama dia. Ternyata curhatan aku dijadiin topik ngobrol sama doi dia, terus aku dijadiin bahan ketawaan gitu. Itu pas SMP, jadi kayak takut gitu buat cerita lagi, takut di screenshot lah, takut diceritain ke orang-orang, terus aku jadi bahan gibahan gitu. Gitu, karena ada pengalaman yang kurang mengenakan. Jadi sekarang kalau misalnya
aku tuh lebih cenderung misalnya orang ini udah terbuka duluan ke aku, nah aku mungkin bisa kayak kita saling terbuka, saling cerita masing-masing gitu, jadi nunggu orang yang terbuka dulu baru aku bisa terbuka ke orang lain gitu. Berarti selama kayak dia timbal balik gitu loh, kalau dia Iya. dia terbuka kamu terbuka gitu Mm-mm. ya, kalau dia tertutup ya kamu juga akan menutup diri kamu Iya, gitu lah ya. ya menyamakan energi. Dan juga kadang kalau misalnya ada masalah bukannya bermaksud banding-bandingin atau adu nasib, aku tuh kadang pengen merasa orang yang cerita ke aku tuh kamu gak sendirian kok gitu, jadi saling menguatkan gitu. Iya, iya, iya. Tapi situasi kamu sekarang ini udah apa ya? Udah masih ada semua masalah yang kamu hadapin itu masih tertanam nggak sih di diri kamu gitu sampai sekarang? Lebih ke pengalaman-pengalaman menyakitkan sama lukanya itu kadang masih suka kelewat gitu, masih suka kepikiran, tapi untuk menjalani sehari-hari enggak. Tapi kadang tuh kalau sampai kepikiran banget terus diem malam-malam itu sampai nangis, terus cuma dengerin lagu, kan bingung juga ya kenapa tiba-tiba nangis, karena kan karena kebiasaan mendem itu, jadi kayak ya udahlah nonton film yang bikin sedih, terus kayak nonton drakor, ini relate deh gitu, atau kayak bohong gitu, kok ini matanya bengkak, iya ini karena aku nonton film, padahal ada alasan itu, ada alasan yang lebih real gitu, sampai seharian gak bisa tidur, rasa cemas gitu karena kepikiran yang udah berlalu-lalu gitu. Jadi kepikirannya itu mendatangnya malam, kalau misalnya pagi sampai sore aman lah. Pikiran itu terlalu apa ya? Terlalu membuat kamu kayak traumatis ya bisa dibilang itu. Traumatis yang selingkuh itu sih, itu Itu trauma. kayak puncaknya, karena kalau misalnya ke temen digibain di belakang itu kayak oke lah, kadang tuh aku masih berhubungan sama dia dan mungkin kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu, toh kayaknya orang tuh pernah lah secara nggak sadar ngomongin orang lain gitu. Tapi kalau selingkuh ini no, kenapa nggak bakal selingkuh, kok diselingkuhin gitu, apa salah aku, sampai apa aku pernah nyakitin orang, padahal aku tuh suka semuanya aku yang kerjain gitu, aku salah apa gitu, jadi mikirin salah-salah daripada nyalahin mantan aku itu. Jadi kamu menyalahkan diri kamu sendiri ya, kayak kamu Iya, salahnya itu aku apa gitu. takut juga overhate ke orang gitu, jadi mendingan salahin diri sendiri. Eh, di saat kamu pacarannya sekarang, kamu masih ada rasa-rasa kayak dia bakal selingkuh juga gitu? Sering. Jadi kayak trust issue banget buat buka hati gitu. Bahkan kan sekarang aku takut selingkuh, makanya kadang tuh suka nuduh-nuduh, kayak misalnya tiba-tiba dia gombal terus aku bilang, ih ini mah gombalan yang biasa di aplikasi dating, kamu main ya gitu, padahal itu bercanda, tapi kadang tuh aku kayak takut beneran gitu. Eh, Terus kayak enggak kok, tapi buat dia sendiri katanya nggak masalah sih dituduh-tuduh gitu, karena dia paham sama kondisi aku. Tapi kadang aku merasa bersalah juga, tapi untuk takut diselingkuhin iya pasti ada. Kamu cerita nggak sama pengalaman kamu yang pernah diselingkuhin ke ya HTSN kamu ini? Aku cerita karena kita masing-masing dari kita terbuka kenapa alasan putus sama hubungan sebelumnya. Nah, oh ya, yang bikin tersisa juga kata dia, hubungan sebelumnya karena dia bosen. Jadi aku takut kalau Yang misalnya aku sekarang? kalau aku pacaran sama dia ntar tiba-tiba dia bosen diputusin juga. Kayak udah lah mending HTS aja, kalau misalnya udah bosen lost spark udah tinggal di ghosting, aku bakal paham gitu. Karena kan itu come and go gitu. Ya udahlah, toh cuma HTS, aku nggak bakal sebut-sebut mantan. Nggak, no drama at all. Hmm. Ya udah berarti bisa disimpulin ya, sama yang udah kamu ceritain ke aku, bahwa kayak bisa dibilang kamu tuh suka mengepalai, maksudnya jadi kepala, Ya, jadi betul. kayak orang nggak usah repot-repot, aku maksudnya bisa ngehandle ini semua gitu. Tapi di sisi lain itu membebani kamu yang kayak bikin kamu jadi apa ya, banyak kerjaan, banyak tugas, mepet deadline, jadi kamu kayak nggak tidur dengan teratur gitu kan ya. Terus kayak kamu juga susah untuk kayak menolak, minta tolong orang gitu, orang minta tolong kamu susah untuk kayak bilang enggak gitu Iya, kan. susah nolak. Susah nolak. Terus kayak perselingkuhan ini bikin kamu jadi traumatis ya sama pasangan kamu ke depannya gitu Iya, ya. Oh ya, terus kayak untuk kedepannya kan kamu udah umur berapa? aku udah tahun ini 21. Eh, Kira-kira kayak
laki-laki ini yang sekarang apakah kayak akan jadi pesan kamu ke depannya atau belum ada kepikiran sama sekali gitu? Sebenarnya ada, karena kan dia udah kerja juga, Heeh. terus kayak baik, tapi sayangnya kita beda agama dan beda suku. Itu Oh. hambatannya. Dan itu juga yang bikin aku ragu buat pacaran gitu, karena pasti ujung-ujungnya bakal putus dengan perbedaan ini. Oh ya, aku izin nambahin juga ya, karena kepikiran ini sampai kayak susah tidur atau nggak tidur buat nugas tuh kadang aku jadi suka ngantuk atau tidur di kelas gitu, dan itu kalau kataku sih kurang bagus, tapi buat sekarang aku coba kurangin gitu, memperbaiki pola tidur gitu aja sih. Berarti kan terus kayak dari pertemanan-pertemanan kamu yang dulu kamu susah terbuka, sekarang Hmm. kamu punya lingkup yang lumayan merangkul kamu untuk kamu kayak ya bisa sedikit-sedikit apa ya, membangun energi kamu lagi lah gitu ya untuk kayak ya percaya diri bisa dibilang kayak gitu. Terus eh apalagi ya? Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi kah? Atau Enggak, karena udah cerita aku lumayan merasa lega sih, karena biasanya aku mendem, tapi buat sekarang aku kayak tumpahin semua. Makasih udah dengerin. ya alhamdulillah ya, semoga kedepannya kamu bisa ya eh, lebih mengatur diri kamu dengan yang saya bilang belum belum selesai lah trauma-trauma kamu, Ya, semoga bisa sembuh lah ya kedepannya kayak gitu. Semoga kamu bisa percayalah sama laki-laki dan kamu bisa percaya juga sama teman-teman kamu untuk ya, kayak ya dia untuk kerja kelompok kerja ya. kelompok gitu, kamu bisa percaya sama mereka apa yang mereka kerjain gitu lah ya. Ya, oke, Terima terima kasih kasih. ya. Ya, terima kasih Ya. juga.